their World Cup hopes alive after a thrilling victory against China in the qualifiers. إندونيسيا تؤسقط الصين في مفاجأة كبيرة ضمن تصفيات كأس العالم. Timnas Indonesia versus Jepang bulan Juni di Osaka. Bekul Indonesia. Semangat. Wow, ini gila. Semua media-media internasional memberitakan pertandingan Indonesia versus Jepang. Bahkan pertandingan ini menjadi berita utama di pemberitaan mereka. Tak cuma media luar internasional, media lokal Jepang juga terus-terusan menyoroti laga akhir di grup C ini. Setiap skuad Garuda bermain. Timnas Indonesia benar-benar selalu membuat heboh semua orang. Coba lihat, bahkan supporter Jepang sendiri sampai menyambut Indonesia, hingga mendukung asuhan Kluivert di Osaka. Tentu mana ada supporter lawan mendukung tim lawannya. Tapi berbeda dengan laga ini, semua orang sangat senang ketika akan melawan Indonesia. Di balik itu, guru satu ini bahkan sampai rela terbang dari Jakarta menuju Osaka. Ia ingin melihat pertandingan Indonesia versus Jepang. Di laga ini, Indonesia benar-benar didukung oleh fans-fans dari luar. Indonesia, semangat Indonesia. Ya, skuad asuhan Patrick Kluivert kini sudah menginjakkan kakinya di Suita Stadium. Meskipun sudah dipastikan lolos ke ronde keempat, akan tetapi semua para pemain timnas masih bertekad memberikan permainan terbaik, paling tidak untuk mendongkrak ranking FIFA. Nah, di luar itu semua ada pemandangan menarik. Manakala kedatangan timnas disambut begitu meriah layaknya di kandang sendiri. Tidak cuma itu saja, ada juga warga Jepang yang rela sabar menunggu kedatangan timnas Indonesia, terutama untuk meminta foto serta tanda tangan dari Patrick Kluivert. Tentu mana ada fans lawan meminta foto dan tanda tangan ke pelatih lawan. Ya, hal lain yang tidak kalah mencuri perhatian. So, pasti fanatisme supporter Garuda, yang lagi-lagi membuktikan kalau dimanapun timnas Indonesia main pasti selalu ramai dan tidak pernah sepi pendukung. Sesuatu yang kemudian benar-benar menyita sorotan media-media internasional. Ya, penduduk Indonesia benar-benar tersebar di sepenjuru dunia. Dimanapun skuad Garuda menginjakan kakinya di negara orang, disitulah fans Garuda akan berkumpul menyambut kedatangan timnas Indonesia. Ya, media-media dunia tersebut secara khusus meliput fanatisme supporter Indonesia di Jepang. Dan media itu pun tak ragu menyebut jika fans timnas Indonesia telah menciptakan keindahan lain di sepak bola, terutama ketika laga kandang yang benar-benar membuat siapapun pasti menguras sisi emosional. Di sisi lain, aura positif jelas terpancar dari semua penggawa tim Garuda. Dan menurut Haji Moriyasu, Indonesia masih sangat berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia, kendati harus melalui ronde keempat. Baginya kualitas yang dimiliki Indonesia sekarang dirasa jauh lebih matang dibandingkan sebelumnya. Di balik itu ada sorotan di sesi konferensi pers, di mana Haji Moriyasu dan perwakilan pemainnya begitu tegang ketika mau berhadapan dengan Indonesia. Tapi sebaliknya Kluivert dan Pelupesi begitu sumringah. Apa setegang itu ya ketika mau melawan King ASEAN satu ini? Di sisi lain, Pelupesi juga sangat percaya diri untuk melawan Jepang. Menurut Pelupesi, meski Indonesia kalah oleh Jepang di laga pertama dengan skor 1-3, namun menurut Pelupesi sekarang skuadnya sudah berbeda. Pelatihnya juga berbeda. Dengan kekuatan penuh Indonesia siap bertarung di kandang Jepang sendiri. Namun ada kabar yang menarik sebelum laga ini dimulai, yaitu Haji Moriyasu tiba-tiba ingin menurunkan pemain intinya menghadapi Indonesia. Padahal saat berhadapan dengan Australia, timnas Jepang menurunkan lapis kedua. Apakah Haji Moriyasu agak sedikit takut dengan skuad Indonesia sekarang? Yap, kembali ke soal fanatisme supporter Indonesia. Roberto Mancini pernah mengatakan, jika supporter Indonesia punya hal unik yang beda dari supporter timnas manapun. Yang paling mencolok tentu saja keberadaan fans yang di mana-mana selalu ada. Dan hebatnya selalu ramai ketika laga away. Ingat pas Piala Asia di Qatar, baik level senior atau U23,
Ketika itu supporter Indonesia benar-benar sukses jadi pusat perhatian. Kemudian pas kemarin away ke Australia, itu juga nggak kalah ramai. Dan mungkin Mancini menilai itu semua ketika ia masih menjadi pelatih Arab. Laga perdana ronde ketiga ketika Arab menjamu Indonesia di Jeddah. Di sana terlihat jelas kalau supporter Indonesia seolah-olah malah jadi tuan rumah. Karena emang terdengar lebih berisik. Apalagi ketika timnas Indonesia mencetak gol. Atau saat Martin Pais melakukan tepisan penalti. Di situ terlihat jelas walah ngeri habis vibesnya. Ya apa yang menjadi penilaian Mancini emang tidak salah kok. Sebab di Jepang pun Indonesia juga bersikap seolah-olah mereka tuan rumahnya. Dengan memadati bandara hingga jalanan. Kini Indonesia versus Jepang sebentar lagi akan dimulai. So pasti juga akan sekuat tenaga mencuri minimal 1 poin. Syukur-syukur 3 poin. Karena kembali lagi jika Indonesia bisa ambil poin dari Jepang, itu akan berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA Indonesia sendiri. Jepang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat ke-116 dunia. Nah, perbedaan peringkat ini akan membuat kemenangan atas Jepang memberikan tambahan poin yang besar bagi Indonesia. Di laga yang sebentar lagi dimulai, kita akan melihat sejenius apa dan sepintar apa kolaborasi Kluivert dan Alec Pastur. Apakah dua juru taktik ini bakal membuat kemenangan atas Jepang? Kluivert dan Alec Pastur akan memutar otak sangat keras. Apakah mereka akan menggunakan total parkir bus? Atau total menyerang seperti biasanya? Menarik dinantikan laga Indonesia versus Jepang. Apakah Indonesia akan membuat heboh dunia dengan mengalahkan Jepang di kandangnya sendiri? Menarik dinantikan. Di balik itu, tentu ini bukan hanya soal pertandingan. Ini soal bagaimana Asia bisa bersatu di panggung dunia. Bahkan FIFA dan AFC pun mendukung kolaborasi supporter ini. Di sini bisa dilihat, cuma Indonesia dan Jepang yang bisa berkolaborasi seperti ini. Laga ini juga bukan hanya pertarungan di atas lapangan saja, tapi juga pertarungan pertunjukan koreografi antar dua supporter. Pertandingan Indonesia versus Jepang juga bakal menjadi sorotan dunia. Bahkan bisa menjadi trending dan berita utama. Di sisi lain, aura positif skuad Garuda nampak terpancar di Osaka saat kemenangan di laga kontra Cina membuat timnas bisa main tanpa beban di Jepang nanti. Ya contoh saja saat timnas Indonesia tiba di Jepang. Suasana yang tercipta bukan seperti kedatangan tim tamu biasa. Alih-alih bakal sepi, justru ada sambutan luar biasa dari para supporter. Menariknya bukan hanya supporter asal Indonesia yang menanti skuad Garuda di bandara, tapi juga banyak warga lokal Jepang yang ikut berkerumun. Mereka antusias menyambut para pemain timnas Indonesia bahkan berebut untuk bisa berfoto. Terkhusus dengan pelatih Patrick Kluivert. Nama besar sang legenda Barcelona ternyata masih begitu dikenali di Jepang. Lihatlah momen ini. Bagaimana fans Jepang nampak mengerumuni pelatih Patrick Kluivert dan mencoba untuk meminta foto hingga tanda tangan. Sementara itu, jika Patrick Kluivert menjadi target utama para fans Jepang, pemain-pemain timnas yang tiba di bandara juga langsung dikerumuni oleh banyak penggemar yang mengabadikan momen ini dengan foto atau video. Tentu ini adalah bukti yang sekali lagi menunjukkan jika timnas Indonesia benar-benar berada dalam euforia. Tim yang awalnya banyak diremehkan itu telah berubah jadi tim paling mencuri perhatian di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Di Jepang sendiri timnas memang cukup mendapatkan sorotan dari media di sana. Terbaru mereka menyoroti komentar Patrick Kluivert yang mengatakan bahwa timnas Indonesia percaya diri dan tidak takut pada Jepang. Sementara itu, media Jepang menyoroti keberhasilan Indonesia saat mengalahkan Cina baru-baru ini dengan menyebut sosok Ole Romeni, di mana pemain ini sukses mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut. Hal yang kemudian bahkan membuat pemain Jepang sangat bersemangat untuk menghadapi timnas Indonesia di laga yang bakal dimainkan sebentar lagi. Jelas masyarakat, media, bahkan pelatih dan pemain Jepang begitu kagum pada timnas Indonesia. Di mana seperti yang pernah diungkapkan pelatih Moriyasu, di mana ia yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia, walau mungkin harus melewati ronde keempat terlebih dahulu. Kiper Emil Audero menjelaskan bahwa meski Indonesia telah lolos ke ronde keempat,
Namun laga kontra Jepang akan tetap penting. Ia dan tim akan fokus di laga tersebut dan berusaha untuk meraih kemenangan. Sebagai info, jika Indonesia bisa mengalahkan Jepang, itu akan berdampak signifikan terhadap peringkat FIFA Indonesia. Jepang saat ini menempati peringkat ke-17 dunia, sementara Indonesia berada di peringkat ke-116 dunia. Players and also diaspora players, and that's always what I'm searching for. And everyone who's joining the Indonesian national